Panitia khusus Raperda Rencana Perlindungan Wan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin di Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari, Kamis 1 Desember 2022. Raperda ini dapat menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan lingkungan serta pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Panitia khusus Raperda Rencana Perlindungan Wan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin di Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Kamis 1 Desember 2022. Ketua Pansus Raperda Rencana Perlindungan Wan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aprijadi Wahitakuni Primatipi usai rapat memedahkan Raperda ini dapat menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan lingkungan serta pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan tujuan dari rancangan peraturan daerah adalah untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintah, wan kelembagaan dan upaya perlindungan wan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim. Masa berlakunya Perda Induk dari beberapa aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ini pun ujar Aprijadi sangat lawas yaitu 30 tahun dikarenakan menjadi pedoman dalam penjabaran RPJMD sehingga Perda ini paling lambat selesai di akhir tahun 2022 ini. Jadi nanti kalau ini kan perda ke depan. Jadi ini induk dulu. Jadi kita bikin rumah yang nantinya di dalam rumah ini ada perda-perda yang lebih detail mengatur. Nah, namanya PPLH. Ini kan RPPLH yang ada ini. Nanti ini setelah ini selesai baru ada PPLH. PPLH yang lebih detail mengatur bagaimana tentang sampah, bagaimana tentang limbah, bagaimana tentang pengurangan sampah plastik dan lain-lain, bagaimana kawasan industri, perhotelan, sampah rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu nanti di PPLH-nya. Semuanya tapi tujuannya adalah menjadi target pemenuhan indeks kualitas lingkungan hidup itu tadi. Nah, makanya kami berharap dengan ini bisa cepat kita rampungkan. Perda ini bisa cepat kita rampungkan supaya kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup pun bisa sesegera mungkin memanfaatkan ini untuk membuat yang namanya PPLH. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yospahlop memadahkan wayah lingkungan hidup Banjarmasin sudah cukup mengkhawatirkan terutama kualitas banyu yang sudah tercemar sehingga kehadiran Raperda yang nantinya dapat menjadi acuan bagi pembangunan ke depan ini pembahasannya harus sesegeranya bisa dipinalkan. Sementara kita sudah lakukan jauh-jauh hari, Pak. Sudah lama ini untuk ini sudah lama. Kajian-kajiannya sudah lama, bukan ujuk-ujuk langsung Desember lah. Karena harmonisasi kita sudah lakukan sama Kemenhumkam dan lain. Secara detail sudah dibahas di Kemenhumkam, baik titik koma, tata penulisan dan lain-lain sudah dilakukan. Per pasal sudah kita lakukan itu. Itu yang isi kamarnya nih aturan itu dirubah karena yang induk ini berubah juga, Pak? Tidak, ini 30 tahun. Kajian kita ini bukan 1 tahun 2 tahun tapi 30 tahun ke depan. Dan tiap 5 tahun masternya. Setiap 5 tahun kita lakukan pengajian lagi. Jadi 5 tahun kita lakukan kajian-kajian apakah ini masih sesuai dengan perkembangan isinya. Secara teknis. Kalau krusial apa? Kenapa di Banjarmasin sekarang ini yang krusial mana lingkungan ini? Untuk lingkungan hidup yang krusial cukup krusial adalah karena kita kota sungai, kualitas air kita yang sangat mengkhawatirkan. Di bawah baku mutu apa? Sudah di bawah baku mutu gitu kebanyakan. Kalau kita baku mutunya sekitar kelas kita sungai berat kita mencapai sudah sangat berat karena banyak rumah dan itu yang kita jaga itu sebenarnya salah satunya itu kualitas air itu yang kita. Untuk memperkaya Raperda Rencana Perlindungan wan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, maka dalam pembahasan berikutnya akan menghadirkan Dinas Pertanian, Perumda Domestik, wan Perkim Banjarmasin.